Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh bersama-sama kembali pada hari ini merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mohon pertolongan dan juga penyertaan-Mu untuk setiap kami, untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah setiap kami Tuhan, untuk kami boleh semakin mengerti, kami semakin mengenal Engkau di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita akan merenungkan satu tema, yaitu jangan menuruti hawa nafsumu. Mari kita membuka 1 Petrus 1 ayat 13 sampai yang ke-25. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu ketika saya membaca berita di internet, tercatat di bulan April itu ada seorang lansia berumur 70 tahun yang bernama Michael Floor. Lansia 70 tahun ini adalah warga negara Amerika Serikat, dan Michael Floor ini adalah salah satu orang yang dinyatakan sembuh dari penyakit COVID-19. Beberapa waktu yang lalu diberitakan bahwa Michael Floor ini sempat dinyatakan oleh dokter tidak ada lagi harapan untuk hidup. Organ-organ tubuh dalamnya itu sudah banyak yang rusak, dan bahkan dokter itu sudah menyuruh anggota keluarganya untuk datang ke rumah sakit dan juga melakukan salam perpisahan, dan tentu dibatasi oleh kaca dan juga di ruangan yang lain. Saudara sekalian, tercatat setelah 42 hari Michael Floor ini dirawat di rumah sakit, ternyata hal yang ajaib terjadi. Apa yang terjadi? Ternyata dokter menyatakan Michael Floor ini sembuh total dari virus COVID-19. Maka setelah dinyatakan sembuh, wah, Michael Floor ini yang waktu awalnya itu sudah frustasi, pasti sebentar lagi dia mati. Setelah dinyatakan sembuh, wah, sukacitanya itu langsung meluap-luap tidak tertahankan. Karena apa? Dia sudah sembuh secara total, dia bisa hidup lagi. Bukan cuma dirinya yang senang, tetapi
tercatat bahwa keluarganya pun juga sangat senang, sangat bersyukur atas kesembuhan dari Michael Floor ini setelah dia selama 42 hari dirawat di rumah sakit. Waktu hari terakhir Michael Floor ini dijemput oleh keluarganya keluar dari rumah sakit, sukacita yang awalnya meluap-luap tidak tertahankan itu, yang seperti ombak itu bergulung-gulung tiada hentinya. Ketika rumah sakit memberikan tagihan atau bil rumah sakit itu, langsung sukacita yang seperti ombak itu, seperti air di dalam bak mandi, yang tenang sekali, yang langsung surut sukacitanya. Apa yang terjadi? Ternyata tagihan rumah sakit yang harus mereka bayar itu adalah sebesar 1,1 juta dolar. Bayangkan Bapak Ibu, selama 42 hari dirawat, biaya rumah sakitnya sebesar 1,1 juta dolar. Kalau dirupiahkan, itu lebih dari 15 miliar rupiah. Bayangkan, sukacita yang tadi meluap-luap, ketika lihat angka yang sangat banyak tersebut, langsung padam, langsung surut rasa senangnya. Karena apa? Mereka harus membayar biaya yang sangat besar sekali. Saudara sekalian, seorang dokter mengatakan, iya kamu itu selama 42 hari biayanya ini, biayanya itu, jadi dirinci satu persatu. Dan seorang dokter mengatakan, tidak ada yang gratis. Kamu dirawat, kami rawat, maka kamu juga harus membayar tagihannya. Tidak ada yang gratis. Saudara sekalian, firman Tuhan yang barusan kita baca tadi mengatakan bahwa kita ini sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Kalau kita melihat kisah dari Michael Floor tadi, dia untuk sembuh ternyata dia harus membayar dengan usaha dan juga uang yang harus diberikan kepada rumah sakit. Baru dia dinyatakan boleh pulang dari rumah sakit. Saudara sekalian, firman Tuhan perikop pada hari ini mengatakan bahwa kita itu mengalami kesembuhan, bukan cuma mengalami kesembuhan secara rohani, tetapi secara dari dosa. Itu adalah murni karena Tuhan yang memberikan kepada setiap kita. Perikop yang lalu kita sudah belajar bahwa di dalam penderitaan sekalipun Tuhan memberikan iman. Bahkan iman kita itu semakin lama semakin dimurnikan oleh Tuhan. Dan Petrus mencatat bahwa meskipun di dalam penderitaan sekalipun, Petrus itu memberikan nasihat bagi umat yang ada pada zaman itu untuk dapat tetap mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Dan Petrus mencatat bahwa apa yang Tuhan berikan kepada setiap kita, kesembuhan rohani, kesembuhan dari dosa yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita, ternyata kita itu tidak membayar sedikit pun. Kita tidak membayar dengan kemampuan kita tidak membayar dengan uang kita tidak membayar dengan perbuatan baik kita, tetapi ternyata murni. Itu semua karena Tuhan yang mengerjakan di dalam setiap kita. Tuhan memberikan kesembuhan secara rohani, itu diberikan gratis bagi setiap kita. Kita tidak perlu membayarnya. Dan hari ini Bapak Ibu, kita melihat ternyata ketika sudah Tuhan berikan kepada setiap kita iman, keselamatan itu di dalam Tuhan, ternyata ada tanggung jawab yang Tuhan mau untuk umat Tuhan lakukan. Tercatat kalau kita melihat di dalam ayat 13, di situ dikatakan bahwa sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Dikatakan sebab itu, maka pasti ada hubungannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Dikatakan kamu itu harus memakai akal budimu, kamu harus menaruh pengharapanmu atas apa? Atas karunia yang sudah Tuhan anugerahkan melalui Yesus Kristus.
Dan inilah tanggung jawab yang Petrus mau supaya umat Tuhan itu lakukan. Yang pertama apa? Kalau kita melihat Bapak Ibu, Petrus itu mau supaya umat Tuhan itu dapat hidup kudus. Saudara, kalau kita melihat dari ayat 14 sampai ayat yang ke-16, di situ jelas dikatakan, kuduslah kamu, sebab Tuhan itu kudus. Maka kalau kita melihat apa bentuknya hidup kudus itu, dikatakan di dalam ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Petrus memberikan nasihat, kamu harus hidup kudus. Karena apa? Karena kamu harus ingat bahwa sekarang kamu adalah anak Tuhan. Dan karena Tuhan itu kudus, maka kita sebagai anaknya itu hidup kudus. Bentuknya apa? Dikatakan jangan turuti hawa nafsu. Saudara, hawa nafsu itu kalau kita melihat di dalam bahasa Inggris, itu adalah sebuah evil desire, keinginan yang jahat. Dan yang menariknya, hawa nafsu, keinginan yang jahat ini bukan cuma sekedar keinginan jahat. Karena apa? Dicatat di dalam ayat 14b dikatakan, hawa nafsu yang menguasai kamu. Jadi Bapak Ibu, ternyata keinginan jahat ini sudah menguasai mereka. Mereka itu sudah tunduk, mereka seakan-akan menjadi hamba, mereka itu seakan-akan menjadi budak dari keinginan jahat mereka, dari hawa nafsu mereka. Saudara sekalian, inilah yang Petrus mau. Jangan sampai kamu itu menuruti hawa nafsu, sehingga kamu itu betul-betul dikuasai oleh hawa nafsumu. Saudara, Petrus itu memberikan nasihat bagi setiap umatnya. Karena apa? Karena Petrus pernah mengalami hal yang serupa ketika Petrus mengalami kesulitan ketika harus menyangkal Tuhan Yesus. Saudara, fakta orang ketika mengalami penderitaan memang sangat sulit untuk tetap mempertahankan kehidupan kudusnya. Kalau pertanyaan ini diajukan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mana lebih sulit menjaga hidup kudus waktu susah, waktu menderita, ataukah ketika kita mengalami cukup, mengalami senang, mengalami sukacita dan sebagainya? Mana yang lebih sulit? Lebih sulit. Kita meyakini pasti lebih sulit untuk menjaga hidup kudus ketika menderita. Dan inilah yang dibutuhkan oleh umat Tuhan pada zaman itu. Karena apa? Umat Tuhan sedang ada di dalam sebuah penderitaan. Dan itulah yang semakin mempersulit mereka untuk mereka mempertahankan kehidupan kudus mereka. Saudara, saya memberikan contoh. Ketika kita menemukan dompet di jalan, kita tengok kanan kiri, tidak ada yang lihat. Kita lihat isi dompetnya, wah ternyata ada begitu banyak uang yang ada di dalam dompet itu. Nah, coba kalau kita menemukan dompet itu pada saat kondisi kita sedang mengalami kesulitan keuangan, untuk beli bahan pokok, untuk makan, itu susah. Apakah kita mampu untuk memilih mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya? Pasti ada godaan-godaan. Ketika kita mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, sangat sulit atau semakin sulit membuat kita menjaga kekudusan kita. Kalau kita kaya, kita mampu, kita lihat dompetnya isinya uangnya banyak, ya kita kembalikan. Karena apa? Uang kita tidak butuh kok uang itu, uang kita sudah banyak kok. Nah, tetapi ketika kita mengalami penderitaan, makin sulit untuk kita menjaga kekudusan kita. Lalu saya ambil contoh yang lain ketika anak-anak studi di sekolah mengerjakan ujian. Ada anak itu yang mengaku kepada saya, "Lose, tadi pagi ketika ujian saya nyontek, Lose." Loh, kamu tahu nyontek itu salah? Iya tahu, nyontek itu salah, nyontek itu dosa. Tapi apalagi Lose?
Tidak ada pilihan lain. Loh, kok tidak ada pilihan lain? Iya, kemarin saya belum belajar. Nah, saudara sekalian, coba bayangkan kalau anak itu sudah belajar, ketika mengerjakan soal itu mampu, ngapain dia harus nyontek? Tetapi karena dia kesulitan untuk mengerjakan soal itu, maka tidak ada pilihan lain untuk dia harus mencontek. Dan itulah hal yang semakin memperberat untuk kita menjaga kekudusan hidup kita. Karena apa? Karena ada penderitaan yang sering kita alami. Tetapi Petrus mengingatkan, ingatlah, kamu adalah anak Tuhan. Ingatlah Tuhan kita adalah kudus. Maka kamu pun juga harus hidup kudus. Saudara, ketika mereka itu melakukan hawa nafsu mereka, sebetulnya mereka itu melakukan pada waktu kebodohan mereka. Tercatat di dalam ayat 14b dikatakan, mereka dikuasai oleh keinginan jahat pada waktu kebodohan mereka. Dan pada waktu itulah dikatakan bahwa kebodohan mereka itu sebenarnya memiliki arti. Mereka itu sedang tidak mempedulikan firman Tuhan. Mereka itu seakan-akan sudah mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Mereka tahu bahwa semuanya ini jahat. Mereka tahu ini adalah hawa nafsu yang membawa mereka kepada dosa. Tetapi karena penderitaan kehidupan mereka, mereka seakan-akan sudah tidak peduli lagi firman Tuhan mau ngomong apa, mau mengajarkan apa, sekalipun mereka tidak peduli lagi. Karena apa? Karena mereka berpendapat, ngapain harus tetap ada dalam kebenaran? Toh firman Tuhan itu tidak bisa loh melepaskan saya dari penderitaan. Bahkan ketika kita melihat, bandingkan dengan 2 Petrus, mereka itu sedang ada di dalam penderitaan. Sekeliling mereka pun juga banyak guru-guru palsu yang mengajarkan kesesatan, mengajarkan apa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara sekalian, ayat ini mengajarkan setiap kita untuk kita boleh tetap menyadari betapa kudusnya Tuhan kita, sehingga kita jangan sampai menuruti keinginan jahat kita, jangan sampai kita menuruti hawa nafsu mereka. Saudara sekalian, tanggung jawab yang Tuhan mau untuk setiap umat Tuhan lakukan ketika kita sudah menerima iman itu, kita semakin dimurnikan adalah menyadari identitas kita di dalam Kristus. Ayat 17 mengatakan, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara sekalian, yang menarik adalah kamu hidup dalam ketakutan. Kita seringkali mendengar kamu harus hidup takut akan Tuhan. Apakah betul hidup kita ini harus takut-takutan terus gitu ya, ngeden-ngedeni terus? Enggak, saudara. Takut itu apa artinya? Takut itu sebenarnya adalah kita itu harus hormat kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan mau ketika kita itu dikatakan harus hormat kepada Tuhan? Apa dasarnya? Dikatakan di dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20, ternyata dasarnya kita harus hormat kepada Tuhan karena Tuhan sudah menebus kita. Maka itulah sekarang identitas kita di dalam Tuhan. Kita adalah anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan. Maka sekarang kita mengerti identitas kita, kita harus menghormati Tuhan. Ketika Tuhan memberikan keselamatan itu, hormat, hidup hormat itu adalah hal yang harus dilakukan. Saudara sekalian, takut dan hormat. Lalu yang menariknya di dalam ayat 17b dikatakan, selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara, ketika kita hidup dikatakan menumpang di dalam dunia ini, ingatlah menumpang itu hanyalah sementara. Ketika kita hidup sambil sementara kita menjalani kehidupan di dunia ini, sambil kita melihat, mengerti identitas kita sekarang, yaitu kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Maka sekarang kita mengingat bahwa kita ini ketika menderita, kita mengingat
ini semua hanyalah sementara. Karena apa? Dikatakan kamu cuma apa? Kamu menumpang di dunia ini. Saudara, ketika kata menumpang ini saya renungkan, saya itu tiba-tiba teringat ketika saya melayani Tuhan di Manado. Waktu minggu-minggu awal saya itu praktek pelayanan di Manado. Seperti biasa, di tengah minggu ada beberapa orang pengurus rayon, yaitu pengurus wilayah, itu mengajak saya besuk. Nah, waktu di Manado itu saya dipanggil Juantal, ya. Juantal, ayo besuk yuk. Oke, ayo. Kita hari ini mau ke keluarga dari seorang jemaat yang suaminya itu sudah lama sakit. Sakitnya itu adalah sakit stroke. Oke, tidak apa-apa, ayo kita datang ke sana, kita doakan yuk. Oke, gitu ya. Sampai di rumah tersebut, saya ingat betul jemaat itu langsung kenalan. Wah, ini Juanto baru ya? Iya, nama saya Yohanes dan sebagainya, gitu ya. Kami bincang-bincang dan pembicaraan itu pasti langsung mengarah ke kondisi suaminya yang sudah sakit stroke, sudah terbaring cukup lama di tempat tidur. Saudara, yang namanya hamba Tuhan praktek yang masih baru, wah, ketika saya melihat kondisi tersebut, wah, langsung otomatis saya itu mengeluarkan kekuatan-kekuatan rohani, gitu ya. Supaya apa? Supaya ibu ini bisa kuat secara rohani. Dan saya pikir supaya apa? Supaya orang-orang yang lain lihat, wah, contoh Yohanes ini hebat ya, bisa loh memberikan penghiburan bagi jemaat yang sedang mengalami kesusahan ini. Wah, seperti biasa Bapak Ibu, kamu itu harus tidak boleh begitu, kamu harus begini, kamu harus tetap percaya kepada Tuhan. Itu kan suamimu, kamu harus tetap merawatnya, kamu harus tetap berdoa, kamu harus tetap percaya. Banyak doa, banyak baca firman Tuhan dan sebagainya. Saudara sekalian, AI itu langsung bilang, Juanto, suami saya ini loh, keadaannya seperti ini. Tiap hari saya harus merawat. Selama berapa? Selama 17 tahun. Saudara, ketika saya mendengar kalimat AI tersebut, saya langsung diem Bapak Ibu. Saya langsung lemes gitu ya. Karena apa? Seakan-akan saya ini tidak menyadari kesusahan yang dia derita. Memang secara teologis memang betul, kamu harus ini, kamu harus itu, kamu harus baca ayat, kamu harus tetap percaya dan sebagainya. Tetapi secara penanganan pastoral dan penggembalaan, itu kita tahu, kita meyakini itu kurang tepat. Karena apa? Karena sedang ada di dalam penderitaan orang itu. Bukan cuma perlu kamu harus begini dan sebagainya. Ya, memang secara teologis betul Bapak Ibu. Tetapi secara pastoral, bagaimana kita tetap mendampingi orang tersebut. Saudara sekalian, ada begitu banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Kesulitan ketika kita sakit penyakit. Kita terbaring lemah cukup lama di atas ranjang kita. Kita mengalami penderitaan, mungkin kita sedang kesulitan di dalam perekonomian. Kita baru saja kena PHK. Mengalami hidup semakin lama semakin sulit. Ketika kita melihat kondisi keluarga kita makin lama makin sulit, kita makin bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan sampai berapa lama lagi ini dapat dibereskan. Saudara sekalian, ingatlah, Petrus pun menyebutkan kamu hanya menumpang di dunia ini. Maka Bapak Ibu, penghiburan bagi setiap kita itu yang sudah dibayar lunas dengan darah Kristus sendiri. Maka kita harus ingat juga, penderitaan di dalam dunia ini kita bisa bereskan melalui Yesus Kristus saja. Maka ketika umat Tuhan yang sudah menerima kekuatan itu, maka Petrus di dalam ayat 22 dan ayat 23 mengatakan bahwa kamu harus mengamalkan kasih persaudaraanmu. Saudara, ayat 22 mencatat bahwa harus umat Tuhan harus dapat mengamalkan kasih persaudaraan mereka.
Jadi ketika kita menjumpai orang yang sedang menderita, maka pada saat itulah kita menunjukkan kasih persaudaraan kita dengan tulus ikhlas, dan kita sungguh-sungguh mengasihi mereka dengan segenap hati kita. Saudara, itulah yang dialami oleh Petrus sendiri. Ketika dicatat di dalam Lukas 22, Yesus pun ketika memberikan nasihat kepada Petrus, "Aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Yesus mengingatkan Petrus bahwa Petrus bisa jatuh di dalam dosa. Iya, tetapi ingat, ketika Petrus sudah insaf, maka tugasnya sekarang adalah apa? Menguatkan saudara-saudara mereka. Saudara, mengamalkan kasih persaudaraan ini adalah hal yang sangat penting. Tetapi kita menjumpai banyak orang-orang yang juga kesulitan. Kita seringkali menjumpai justru orang-orang, kita sudah cerita, kita sudah curhat dan sebagainya, justru orang tersebut menggosipkan kita. Saudara sekalian, kita melihat, maka ketika kita gosip, itu loh, kamu tahu enggak, keluarganya itu loh berantakan, utangnya banyak di mana-mana. Kita tidak bantu, justru malah apa? Membuat gosip. Justru malah apa? Keluar ngobrol sana kemari supaya apa? Supaya aib keluarga itu makin apa? Makin terbuka. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan setiap kita ada tanggung jawab. Setiap kita ketika kita hidup selama di dunia ini, kita berusaha hidup kudus. Kita jangan menuruti hawa nafsu kita. Jangan sampai hawa nafsu itu menguasai kehidupan kita. Lalu juga kita mengingat identitas kita di hadapan Tuhan. Kita sudah ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal, bukan dengan emas, perak ataupun juga harta dunia, tetapi dengan darah yang mahal. Ketika kita menjumpai orang-orang di sekeliling kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, marilah kita juga mengingatkan setiap mereka untuk mereka dapat tetap kuat di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menolong setiap kita untuk kita tetap boleh percaya pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur firman-Mu menolong setiap kami untuk kami boleh tetap mengingat ada Engkau yang memberikan iman bagi setiap kami. Tolonglah jemaat-jemaat yang mengalami kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan ini, kiranya Engkau yang menolong mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.